Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam channel ini, dan pada kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi soal-soal P3K yang terbaru, dan pada kesempatan ini kami akan mengulas tentang uji kompetensi teknik. Semoga apa yang kami sajikan membantu rekan-rekan dan memudahkan langkah kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan keridhaan serta keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendukung channel ini, dan bagi yang baru menemukan channel ini, kami mohon bantuannya untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga klik lonceng notifikasinya agar kami semakin bersemangat untuk mengembangkan channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Baiklah, mari kita awali pembahasan ini dengan bersama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, salah satu prinsip dalam penyusunan RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ditunjukkan pada poin B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Soal yang berikutnya, Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, ulang. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan aplikasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintetis. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan berikut ini adalah ditunjukkan pada poin B, yakni Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Soal yang selanjutnya, faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni rumusan masalah yang harus didiskusikan. Soal yang berikut, ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali A. Sharing dengan teman. B. Guru kreatif. C. Pengalaman nyata. D. Menggunakan satu sumber. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni menggunakan satu sumber. Soal yang berikutnya, Ibu Rosa menyiapkan materi pembelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa.
kemudian menuju hal-hal baru dan mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Ibu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni spiral. Soal yang berikutnya, fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada soal atau poin ke, yakni poin B, yakni pencapaian kompetensi dasar. Soal yang selanjutnya, instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni pedoman observasi. Soal yang berikut, KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi, B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik, C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik, D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ada pada poin A, yakni nilai batas ambang kompetensi. Soal yang berikutnya, asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni kooperatif. Soal yang berikutnya, mengetahui sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Hasil penilaian. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni fungsi penilaian. Soal yang berikutnya. Berikut ini adalah perangkat perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan acuan untuk guru melaksanakan proses pembelajaran kecuali A. Program tahunan, B. Agenda harian, C. Rencana pelaksanaan pembelajaran, D. Silabus. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni agenda harian. Ulangi, ditunjukkan pada poin B, yakni agenda harian. Soal yang berikutnya, kompetensi literasi yang berhubungan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah literasi A. Numerikal, B. Spasial, C. Digital, D. Finansial. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni digital. Soal yang berikutnya, pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa di mana mereka menemukan ide dan maknanya terdapat dalam A. Problem-based learning, B. Contextual teaching and learning, C. Experimental teaching and learning, D. Discovery learning. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni atau poin D, yakni discovery learning. Soal yang berikutnya, gambar termasuk dalam kategori A. Alat peraga pembelajaran, B. Media pembelajaran, C. Ilustrasi pembelajaran, D. Komplement pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
B. Yakni media pembelajaran. Soal yang berikutnya. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor berikut. A. Faktor sekolah. B. Faktor administrasi. C. Faktor sarana dan fasilitas. D. Faktor lingkungan sekolah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada soal atau poin yang C, yakni faktor sarana dan fasilitas. Soal yang berikutnya, kecakapan abad 2021 yang berkaitan dengan kompetensi guru untuk bisa berinteraksi dengan pihak lain untuk kepentingan pembelajaran adalah A. Critical thinking and problem solving. B. Creativity and innovation. C. Communication. D. Collaboration. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni communication. Soal yang berikutnya. Kemampuan siswa untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif. B. Sosial. C. Emosional. D. Moral. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni emosional. Soal yang berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik. B. Humanistik. C. Konstruktivisme. D. Behaviorisme. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni konstruktivisme. Soal yang selanjutnya. Pemahaman siswa terhadap konsep, prinsip, dan teori yang telah dipelajari dalam periode waktu tertentu sebaiknya dinilai melalui A. Tes praktik. B. Observasi. C. Penilaian produk. D. Tes tertulis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni tes tertulis. Berikutnya, fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni pencapaian kompetensi dasar. Soal yang berikutnya. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru tidak perlu mempunyai sikap sebagai berikut ini. A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. E. Mendorong siswa untuk membuat keputusan bersama. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Soal yang berikutnya. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulus atau SKI. B. Standar batas minimum kelulusan. C. Nilai ketuntasan minimal. D. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. E. Ambang batas minimum lulus. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin
D. Yakni kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Berikutnya, aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik disebut afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni afektif. Berikutnya, kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni standar kompetensi. Soal yang berikutnya, yang tidak termasuk prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Memperhatikan perbedaan individu, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Dan jawaban yang tepat dari soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Soal yang berikutnya, yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi keahlian. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni kompetensi keahlian. Soal yang berikutnya, yang tidak termasuk komponen RPP adalah sebagai berikut. A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Presensi peserta didik, E. Kegiatan pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni presensi peserta didik. Soal yang berikutnya. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah kecuali A. Calon belajar siswa aktif atau CBSA, B. Guru Pamo, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah bebas, E. Sekolah kecil. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni sekolah bebas. Soal yang berikutnya. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003, E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Soal yang berikutnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni standar penilaian pendidikan. Soal yang berikut. Guru tidak perlu mendatangkan objek tertentu ke ruang kelas karena tidak memungkinkan dari segi pengadaannya.
Pernyataan tersebut sesuai dengan manfaat sumber belajar, yaitu sumber belajar dapat A. memberikan informasi yang akurat dan terbaru, B. mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, C. memperluas wawasan anak, D. meningkatkan motivasi belajar anak. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut di atas adalah ditunjukkan pada poin B, yakni mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Soal yang berikutnya, suatu rancangan pembelajaran akan menentukan A. keberhasilan aktivitas pembelajaran, B. nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran, C. pemahaman siswa dalam mempelajari materi, D. kinerja guru dalam mengajar. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni keberhasilan aktivitas pembelajaran. Soal yang berikutnya, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaringan makanan di lingkungan sekitar adalah A. menjelaskan jaring-jaring makanan, B. menyebutkan pengertian ekosistem, C. menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem, D. menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Dan jawaban yang tepat ditunjukkan pada poin D, yakni menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Soal yang berikutnya, untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan menugaskan siswanya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. penilaian praktik, B. penilaian produk, C. tes lisan, atau D. portofolio. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni penilaian produk. Soal yang berikutnya, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang adalah A. problem based learning, B. project based learning, C. inquiry learning, D. discovery learning. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni discovery learning. Soal yang berikutnya, guru wajib memiliki sifat simpati. Ulangi, guru wajib memiliki sifat empati pada orang lain, toleransi pada orang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang positif, serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut termasuk jenis kompetensi A, kompetensi sosial, B, kompetensi profesional, C, kompetensi pedagogik, atau D, kompetensi kepribadian. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni kompetensi sosial. Yang selanjutnya, yang tidak termasuk komponen RPP adalah sebagai berikut. A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Presensi peserta didik, E. Kegiatan pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni presensi peserta didik. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali. Soal berikutnya,
Siswa tidak perlu mendatangkan objek tertentu ke ruang kelas karena tidak memungkinkan dari segi pengadaannya. Soal yang berikut. Suatu rancangan pembelajaran akan menentukan A. Keberhasilan aktivitas pembelajaran, B. Nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran, C. Pemahaman siswa dalam mempelajari materi, D. Kinerja guru dalam mengajar. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni keberhasilan aktivitas pembelajaran. Berikutnya, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaringan makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan. Selanjutnya, soal yang selanjutnya, pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta dengan upaya pelestariannya. Mengembangkan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya, B. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup, C. Menjelaskan siklus makhluk hidup beberapa jenis makhluk hidup, D. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Berikutnya, contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat ialah A. Siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. B. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. C. Siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. D. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Berikutnya, dari jenis soal ini, mana yang paling dihindari sebagai tes satu soal? A. Menjodohkan, B. Pilihan ganda, C. Penilaian produk, D. Benar salah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni benar salah. Soal yang berikutnya, Pak Susilo mengadakan penilaian tentang KD pengaruh peredaran uang terhadap laju inflasi. Kriteria ketuntasan belajar pada KD ini adalah 70. Penilaian menggunakan instrumen penilaian tes tertulis bentuk pilihan ganda. Banyaknya soal sebanyak 20 butir. Masing-masing soal memiliki bobot soal yang sama. Setiap jawaban benar bernilai 5 sehingga skor maksimum siswa jika siswa menjawab benar seluruh soal adalah 100. Sedangkan Budi ternyata hanya menjawab benar hanya 10 soal dan dia diberikan nilai oleh Pak Susilo 50 poin. Hal ini berarti Pak Susilo telah menerapkan prinsip penilaian A. Beracuan kriteria, B. Sahih, C. Objektif, D. Terbuka, E. Adil. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni beracuan kriteria. Soal yang berikutnya, pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan
pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini dikarenakan A. Model blended learning mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. B. Model blended learning memiliki sesi pembelajaran online yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. C. Model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. D. Model blended learning mempunyai banyak ragam variasi model kelas yang dapat dipilih untuk menerapkan kegiatan pembelajaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Pada gambar di samping, manakah soal yang memenuhi kriteria HOTS untuk stimulasi di atas? A. Apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? B. Hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? C. Jika jumlah ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? D. Sawi dan bunga sepatu berperan sebagai apa? Dan jawaban yang tepat untuk soal di atas ditunjukkan pada poin C, yakni jika jumlah ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang. Soal yang berikutnya, indikator menyebutkan nama-nama benda-benda yang ada di kelas. Apabila dimasukkan pada matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi A. Ranah pengetahuan faktual dengan tingkat taksonomi C2 atau memahami. B. Ranah pengetahuan konseptual dengan tingkat taksonomi C2. C. Ranah pengetahuan konseptual dengan tingkat taksonomi C3 atau menerapkan. D. Ranah pengetahuan faktual dengan tingkat taksonomi C1, yakni mengingat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni ranah pengetahuan faktual dengan tingkat taksonomi C1 atau mengingat. Soal yang berikutnya, untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa membuat paragraf dengan menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Penilaian praktik. B. Tes lisan. C. Penilaian produk. Atau D. Tes tertulis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni penilaian produk. Soal yang berikutnya, di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. C. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. Soal yang berikutnya,
Tujuan pembelajaran yang mengembangkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus dan RPP, B. SKL, C. RPP, D. Silabus. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni RPP. Soal yang berikutnya. Bu Rahmi adalah guru bahasa Indonesia. Hari ini dia akan mengajarkan kepada siswanya cara menentukan jenis paragraf. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dengan tepat. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Audience, B. Behavior, C. Condition dan degree, D. Condition atau E. Degree. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni condition. Soal yang berikutnya. Pagi itu orang tua Siska datang ke sekolah untuk menanyakan kepada Pak Dery terkait nilai anaknya. Pasalnya, Siska yang benar 8 soal dari 10 soal yang diberikan pada penilaian itu justru hanya mendapatkan nilai 70. Sementara Lucky, teman sekelasnya yang hanya benar dalam 7 soal, diberikan nilai Pak Dery 80. Padahal setiap soal memiliki bobot yang sama. Ternyata yang dilakukan Pak Dery tersebut sudah sering dilakukan berulang-ulang. Dan usut punya usut, ternyata Lucky adalah keponakannya. Jadi, dia selalu mendapat nilai tambahan dari Pak Dery. Dari kasus di atas, artinya Pak Dery tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Objektif, B. Sistematis, C. Adil, D. Menyeluruh, E. Beracuan kriteria. Dan jawaban yang tepat untuk soal di atas ditunjukkan pada poin A, yakni Pak Dery tidak melaksanakan prinsip penilaian secara objektif. Soal yang berikutnya. Pak Rian terkenal sebagai guru yang tegas dan disiplin. Setiap kali mengadakan penilaian, beliau selalu memasukkan unsur kejujuran peserta didik sebagai bagian dari penilaian. Peserta didik yang menyontek akan diberi nilai 0 dan wajib mengikuti penilaian pengganti di jam pulang sekolah. Dalam hal ini, Pak Rian telah menerapkan prinsip A. Objektif, B. Menyeluruh, C. Sahih, D. Beracuan kriteria, atau E. Sistematis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni menyeluruh. Soal yang selanjutnya, salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan. B. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D atau C. Siswa melakukan penyelidikan, yakni mencari data, referensi, atau sumber bahan untuk diskusi. D. Kelompok diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, meridhoi dan memudahkan segala urusan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.